Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sultandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Yudi. Pak Sultandi, terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya Guru Pembelaan kelas 10 ingin mewawancari Pak Sultandi mengenai dilema etika. Apakah Pak Sultandi bersedia? Sangat bersedia Pak Yudi, dan saya dengan senang hati karena kebahagiaan bagi kami, juga kebanggaan bagi kita untuk bisa berbagi dengan salah satu guru penggerak angkatan 11, angkatan 10 Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Sultandi. Baiklah Pak Sultandi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, terutama masalah dilema etika. Baiklah, pertanyaan yang pertama Pak Sultandi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau bujukan moral Pak? Menurut pengalaman kami selama bertugas, bahwa dalam bujukan moral atau dilema etika ini terlebih dahulu kami mengidentifikasi, mengamati apakah kasus dilema etika ini yang terjadi merupakan suatu masalah yang sama-sama benar atau tidak ada pelanggar hukum. Kemudian kita memahami fakta relevansinya dengan situasi yang ada Pak Ibu. Terima kasih Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kewajiban Pak. Untuk masalah seperti ini, kadang-kadang kita memang sering ya dihadapkan masalah-masalah seperti itu, dan kadang-kadang masalah ini memang yang satu benar, yang satu juga benar. Nah, untuk mengatasinya biasanya kami selalu berkonsultasi, bertukar saran pendapat dengan guru-guru yang lain, dengan guru-guru senior, sehingga dalam mengambil keputusan semacam ini kita lebih mengutamakan saling komunikasi. Ya. Terus langkah-langkah apa Pak untuk atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama, langkah-langkahnya tentu kita mencari ya atau mempelajari terlebih dahulu kasus ini. Kita berpikir rasional, tentunya bukan emosional Pak Yudi ya. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan rekan-rekan atau mengadakan semacam pertemuan ya untuk rapat internal lah gitu ya. Kemudian dari rapat itu kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, sehingga kita ambil keputusan yang tentunya keputusan ini yang terbaik di antara kita, tidak ada yang dirugikan, itu Pak Yudi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Supaya keputusan kita efektif ya tentu saja tadi Pak Yudi ya, kita dalam keadaan sadar ya, rasional, tidak mengedepankan emosional, sehingga kita tetap tenang, tetap sabar dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dan seperti yang saya kemukakan di awal tadi, kita adakan rapat internal sesama guru, sehingga keputusan yang kita ambil memang benar-benar keputusan yang terbaik. Gitu Pak Yudi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Menurut saya ya, tantangan-tantangan ya, memang setiap masalah kan ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Di sini tantangannya dalam mengambil keputusan ya, di antara guru-guru ya, itu sering terjadi beda pendapat, silang pendapat, dan itu hal yang wajar Pak Yudi ya. Dikarenakan memang setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing.
Tetapi selagi pendapat itu bisa kita terima, tidak ada yang dirugikan, ya kenapa tidak? Artinya keputusan memang benar-benar kita ambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Itu Pak Yudi. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalnya kan? Atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Untuk jadwal tertentu saya rasa tidak Pak Yudi, tidak ada jadwal tertentu, karena kadang-kadang masalah juga sifatnya insidentil kan, kapanpun bisa terjadi. Dan untuk menyelesaikannya saya berprinsip tidak menunda-nunda masalah, sehingga untuk penyelesaiannya kalau bisa saat itu juga diselesaikan, ya kenapa harus ditunda. Jadi sedapat mungkin kita tidak menunda masalah, dan sedapat mungkin juga kita selesaikan saat itu juga. Kemudian untuk prosedurnya tadi kita komunikasikan dulu, kemudian kita cari fakta-fakta kebenaran tentang masalah tersebut sehingga tidak terjadi lagi dilema dalam mengambil keputusan ke depannya. Itu Pak Yudi. Jadi langsung Pak ya? Langsung Pak Yudi. Ya. Cepat selesai Pak ya? Betul. Oke Pak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Iban. Selamat siang. Perkenalkan Pak Iban, saya Yudi Arianto. Ya. Guru penggerak, saya guru penggerak di Tanjung. Saya mohon waktu Pak Iban selaku kepala sekolah SD Narkotik 64 Palembang ini akan mewawancarai masalah dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita ini harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kita jangan mudah terpengaruh dari omongan satu orang atau dua orang. Kita harus membuktikan dulu masalah-masalah yang terjadi kedua orang yang melakukan himbauan atau bullying mungkin bisa kita panggil, kita ajak berbicara bersama. Kalau hanya satu perseorangan yang kita bicara mungkin dia yang benar, tapi kalau keduanya dipanggil mungkin kita bisa misalkan masalah apa pihak pertama atau pihak kedua, baru kita bisa mengurusi keduanya untuk mencari jalan yang terbaik untuk mereka itu. Jadi fakta-fakta yang kita lihat di lapangan itu memang jelas, bukan praduga atau katus ini ya, bukan. Mungkin itu Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak, bagaimana untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sekolah yang sama, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, jadi untuk mengambil keputusan ya seperti tadi, mungkin tambahan dari jawaban yang tadi kan, kita harus melihat fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu. Keputusan itu bisa diambil setelah melihat fakta yang terjadi. Jadi sama seperti yang tadi Pak bilang, kita ajak komunikasi bonding, ya, kita datangkan kedua saksi atau korban itu juga bisa, atau yang mengadukan itu bisa, ya, jadi kita komunikasikan kepada mereka bahwa sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan itu ini, bukan itu. Jadi kamu ini mendengar kata orang, kalau mendengar kata orangnya seperti ini. Makanya jangan kata orang, bisa dari
bisa dari kepala sekolah, bisa dari aturan, bisa dari undang-undang. Kalau katosianu ya tidak bisa namanya kato. Ini harus jawaban tepat. Ya mungkin itu ya Pak Rudi ya. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya biasanya di sekolah seperti ini kita mengadakan pengalaman selama Bapak Mangku Jawaban kepala sekolah di sini. Kita ini satu persepsi, walaupun saya kepala sekolah, tapi saya dengan rekan-rekan guru itu adalah partner saya. Guru itu adalah partner. Tanpa guru, tanpa dapodik, saya tidak bisa bekerja. Jadi kita harus berpartner, jangan seperti disiplin mati. Jadi kalau itu memang benar-benar kepentingan untuk ibu guru, bapak guru itu di luar itu lebih penting, ya kita perbolehkan izin dengan ketentuan setelah mereka pergi, dia harus datang lagi kembali ke sekolah mengisi absen, mungkin yang lain-lain. Jadi kita dari semua guru harus mengetahui, jadi mengidentifikasi masing-masing guru. Sama lah seperti guru murid 28, kadang kan kita harus menguasai 28 murid ini. Oh ini nak dipujuk, ini nak disegak, yang ini nak dialami, ya macam-macam. Ya mungkin juga kalau zaman dulu ada nak ditempeling. Ya Pak Yudi ada yang nak tempeling, baru galak dengar. Ya. Mungkin dia rupanya sama baik. Mamanya nyegak dia tak nurut. Ini dah ya seperti itulah. Makanya ya kita harus sabar menghadapi murid yang 28, tidak semuanya sama. Nah, itu dia. Ya. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kami dari pihak sekolah menganggap semua warga sekolah, ya tahu lagi kepala sekolah, ya guru, wali murid, komite, ya siswa itu adalah warga sekolah. Warga sekolah itu memiliki integritas, loyalitas dalam pembinaan serta lingkungan tempat kerja. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa pembeda atau perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala semuanya itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama. Jadi keinginan keputusan bersama, tentunya keputusan yang disepakati, jadi keputusan yang baik. Ya itulah kita duduk bersama untuk mengambil keputusan yang telah ditetapkan, dan itu harus diikrarkan itu bahwa apa yang sudah kita janjikan dan keputusan itu sudah dibuat bersama itu harus ditepati, harus ada tanggung jawab. Kita cari waktu khusus untuk anak ini. Kita panggil orang tuanya, panggil anggota. Jadi kita ada terdiri dari 5 orang itu. Jadi ketua, ada sekarang ada komite, kita panggil. Ya, kita bicarakan. Bisa tak dengar orang tua yang punya kasus ini? Mau tak dia nurut aturan yang ada di SD kita nih, terutama di SD Negara 4 ini? Kalau dia tak mau, iya, daripada ngerusak banyak malah dipindahkan ke anak tersebut, pindahkan sekolah lain. Mungkin di sekolah lain ringan juga kok. Nah, bapak ini rupanya anak ini nakal, pantas dipindahkan dari D4. Pergi pindah sekolah lain, nah apa kok joko kaku? Budak ini nakal, sudah pindah ke Labai. Nah ujungnya anak seperti itu di mana di sekolah pasti bermasalah, pasti dikeluarkan, apalagi swasta. Swasta sudah mencari anak-anak memang yang sudah yang pintar. Swasta seperti Pusri, jangan nian, orang tuanya dipanggil, anak yang dipanggil, orang tuanya tanggil, malu bapaknya. Paksa pindah ke ya mungkin itu ya Pak. Ya, terus adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Iya, kita selalu mengambil keputusan ini dengan kerjasama. Jadi yang di Pelema itu, apa dia itu namanya Pak ini Sapri, yang bullying itu, Anti-bullying. ya anti bullying kan? Tim. Ya ada timnya, tim itu yang kita panggil. Tim itu kita panggil. Memang ada dari anggota tim itu kan ada yang suaminya ABRI, ada yang suaminya jaksa, ada yang suaminya ya lampuk dari kepolisian lah. Jadi mereka tuh sudah tahu kadang. Terkadang kalau masalah-masalah kecil tidak perlu lagi kepala sekolah yang turun tangan. Dia sudah menangin. Seperti komite, ya komite itu dia Pak RW. Pak RW sini, kebetulan anaknya di sini dia ketua RW. Jadi dia biasa memimpin rapat. Jadi pasti selesai lah. Kadang kan takut dengan PRW-nya. Kadang kan takut, nah di sana kenal Bapak dan Ija sudah selesai. Mungkin itu jawabannya Pak Yudi. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang terakhir Pak, dari Ya. semua hal yang tadi Bapak sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, jadi masalah-masalah yang ada tuh dari sekolah itu ada galau Pak. Ya. Kita ambil deh umpamanya kita sedekah duit dikit, cara dikit, nginjuk banyak uang, cara banyak, dikit lagi sudah ke KTP. Jadi keputusan ini harus memang seadil-adilnya, jangan ujung tuh terlalu manjang. Kalau yang kecil ke, ya, yang kecil jodoh dia kecilkan lagi, yang besar dikecilkan. Kalau sudah besar kan sudah mana supaya masalah itu habis, jangan disebarkan ke keluar, cukup di dalam intern sekolah kita baik. Dia nak dia omong ke orang lain, apalagi nak disampaikan udah lama sekolah sana gurunya galak mak ini. Kadang gurunya nakal tidak peduli gurunya. Anak aku kadang berbala tidak dipanggil. Jadi apapun ada masalah di sekolah ini, baik itu masalah kenakalan ataupun prestasi.